Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, silakan dibuka buku pakitnya. Bapak mengulang, masih ada yang belum mengerti dalam pelajaran matematika. Silakan buka contoh, perhatikan baik-baik. Halaman 61 buku pakit, lihat. Apa yang disebut dengan titik pusat? Titik pusat tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Ada titik pusat pada gambar di samping. Titik merupakan titik pusat lingkaran. Itu ada yang di tengah. Perhatikan, jadi titik pusat itu adalah terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Ada titik pusat pada gambar di samping titik pusat. Kalau kita makan jangka atau di tengah-tengahnya tuh pas cocok itu, nah lu putar berapa lebarnya, nah itu pas lubang yang bekas jangkar itu, nah itu titik pusat namanya. Kita tandai dengan tuh misalnya titiknya 0 atau Q, apa namanya itu diberi orang, itu yang disebut titik pusat. Nah, diameter, nah kalau diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Panjang diameter disimbolkan dengan D. Pada gambar di samping, AB adalah diameter lingkaran menghubungkan antara titik pusat tadi. Nah, menghubungkan dua garis bilangan antara titik A, titik B. Nah, itu disebut diameter. Sedangkan jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Menghubungkan. Nah, itu yang disebut jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari ditandai dengan R. Itu jari-jari. Pada jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang. Diameter setengah saja itu disebut jari-jari. Misalnya lihat di gambar tuh. Lihat di O ke A itu disebut jari-jari. Atau O ke B disebut jari-jari. O ke C ya disebut jari-jari. Nah, lain di atas lihat. Ya, yang dihubungkan dari antara A ke B yang di atas tuh dihubungkan ke diameter A ke B. Nah, dari A sampai ke B garis lurus. Nah, itu disebut diameter. Kalau jari-jari lihat ada yang menghubungkan antara titik pusat dengan garis lingkaran. Contohnya lihat O ke A itu disebut jari-jari. O ke B disebut jari-jari. O ke C disebut jari-jari. Itu hati-hati menghitungnya, masih ada yang keliru. Lain lagi dengan busur. Lihat, busur adalah garis lengkung. Ini busur. Nah, busur. Garis lengkung yang terletak pada sisi lingkaran. Lingkaran dan menghubungkan dua titik. Iya. Sembarang di lingkungan tersebut. Ya. Busur lingkaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur kecil dan busur besar. Akan tetapi jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang dimaksud adalah busur kecil.
pada gambar di samping kamu itu. A ke B. Nah, kita hubungkan. Itu yang disebut busur kecil. Hubungkan. Nah, sedangkan tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung. Garis lurus. Sisi lengkung. Itu namanya tali busur. Ya. Kalau busurnya lengkung. Busurnya lengkung. Nah. Ya, lengkung itu busur. Nah, busur, lihat busur kan lengkung. Nah, kayak bulan sabit separuh. Nah, tuh gambar pada. Ya, kalau yang lurus gini adanya tali busur. Ya, menghubungkan antara A ke C itu disebut tali busur. Juring. Nah, kalau juring lain lagi. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Juring yang dibatasi. Ya, nah, yang dibatasi itu juring. Ya. Dua jari-jari dan sebuah busur. Busur. Pada gambar di samping juring lingkaran ditunjukkan oleh gambarnya BOC. BOC itu disebut juring. Ya. Daerah yang dibatasi oleh jari-jari OC. Busurnya apa? BC. Nah, disebut busurnya BC. Dipahami dulu supaya bisa menjawab halaman berikutnya. Lain lagi dengan tembreng. Tembreng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur. Itu disebut tembereng. Batasi. Nah, mana tembereng? Dibatasinya. Nah, tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur pada gambar di samping. Daerah yang berwarna biru, daerah yang dibatasi oleh busur A, C dan tali busur AC merupakan tembereng. Nang berwarna biru nah, dia atau yang berapsir itu disebut tembereng. Lain lagi dengan apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar di samping contohnya A ke D. Itu disebut apaten. Nah, modelnya A ke D. Lihat garisnya mana? Apotema atau ya di sana gambarnya. Oh, berarti pada gambar ya O ke D. Kayak seperti untuk kata Bapak kayak rumah. Nah, itu disebut tembereng. Nah, itu ya. Itu dipahami. Masih ada teman kita yang belum mengerti, makanya di sana kita pilih. Dia saja gambar contohnya, ringkasannya lihat di sana. Mana adalah joring, adalah tembereng. Nah, lihat ya, yang berwarna-warna itu disebut adalah juring, tembereng. Tembereng kayak apa? A, B, C itu disebut jari-jari. Ya lihat ya. O ke A. Mana O ke A? Itu disebut jari-jari. O ke B disebut jari-jari. O ke C jari-jari. Ya. Sedangkan A ke C adalah busur. Nih, nah busurnya lengkungnya ini busur. Nih. Nah, A ke C. Sedangkan AC lihat ya, A ke C.
tali busurnya nang lurusnya. Nah, nang lurusnya tali busur. Pilih yang lurusnya tali busur, kalau ininya busurnya. Nang lengkungnya itu busurnya. Ya. Sedangkan yang tegak lurusnya antara O ke D itu disebut apeting. Kalau di dalam tiang, ini tembarin namanya. Ini ya, yang ini tali bus. Apa namanya, jari-jari, ya. Nah, sekian penjelasan Bapak supaya jangan salah lagi. Memilah-milah. Yang mana tembering, yang mana tali busur, yang mana diameter, yang mana AP tema. Nah, tema. Ingat yang gini. Yang ke 90 derajat itu. Siko itu. Tegak lurus. Itu. Sekian dulu penjelasan Bapak. Bapak hari ini tidak memberi, hanya penjelasan supaya bisa menjawab. Ini masih ada teman kita yang belum paham yang mana tembering, yang mana busur, mana yang tali busur. Nah, diperhatikan tali busur yang lurusnya, yang ininya busur, nah lengkungnya busurnya. Kalau yang ini, nah, nang buar natunya apa seperti ya. Nah, sekian dulu. Bapak minta maaf kalau Bapak salah, ada kekurangan. Ya, semua bermanfaat buat anak Bapak. Ya, tolong dipelajari lagi, dipahami kata-kata Bapak itu. Karena dalam kita masih keadaan prihatin negara kita dalam musibah COVID-19. Semoga penyakit kita ini hilang, diambil Allah Subhanahu wa taala. Berdoa anak ya, semoga kita pulih negara kita dari bencana ini. Semoga Allah mengangkat, karena Allah yang memberi ini. Semoga Allah mengangkat penyakit ini. Amin ya Rabbi. Selamat belajar. Tolong belajar baik-baik. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.